Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktik Akuntansi Keuangan 1 yang beranggotakan Francisca Dian Aprilia, Ines Pipit Putri Karisma, dan juga Muhammad Fatan Yahya. Kami akan memaparkan materi mengenai latihan soal kasus 3 dan juga 4 Praktik Akuntansi Keuangan 1. Soal yang pertama yaitu L10-2, biaya perolehan properti. Pola cek CO membeli tanah untuk lokasi pabrik seharga $450.000. Proses merobohkan 2 bangunan tua di tanah tersebut dan membangun pabrik memerlukan waktu 6 bulan. Perusahaan membayar $42.000 untuk meruntuhkan bangunan tua dan menjual kayu dan batu sisa puing senilai $6.300. Biaya jasa hukum sebesar $1.850 dibayarkan untuk penyelidikan hak dan penulisan kontrak pembelian. Pola cek membayar $2.200 kepada perusahaan teknik untuk survei tanah, $65.000 untuk menggambar rencana pabrik. Survei tanah harus dilakukan sebelum rencana definitif digambar. Hak asuransi atas properti memakan biaya $1.500 dan liabilitas premi asuransi yang dibayarkan selama konstruksi adalah $900. Biaya kontraktor untuk konstruksi adalah $2.740.000. Kemudian perusahaan membayar kontraktor dalam 2 angsuran, yakni yang pertama $1.200.000 pada akhir bulan ketiga dan yang kedua $1.540.000 setelah selesai. Biaya bunga sebesar $170.000 dibayarkan untuk membiayai pembangunan. Di sini kita diminta untuk menentukan biaya perolehan tanah dan biaya perolehan bangunan sebagaimana yang harus dicatat pada buku pola cek CO. Asumsikan bahwa survei tanah dilakukan untuk bangunan. Kemudian kita menjawabnya dengan mengklasifikasikan yang mana yang merupakan biaya perolehan tanah dan yang mana yang merupakan biaya perolehan bangunan. Yang pertama yaitu biaya perolehan tanah. Ada biaya pembelian tanah sebesar $450.000, kemudian biaya perobohan $42.000, kemudian hasil jual kayu dan batu bata untuk mengurangi yaitu $6.300, kemudian biaya jasa hukum sebesar $1.850. Kemudian total dari biaya perolehan tanah yaitu $487.650. Kemudian pada biaya perolehan bangunan ada biaya survei yaitu $2.200, biaya menggambar rencana pabrik $65.000, hak asuransi properti $1.500, liabilitas premi $900, biaya kontraktor $2.740.000, kemudian biaya bunga $170.000. Kemudian total dari biaya perolehan bangunan yaitu $2.979.600. Kemudian untuk latihan soal selanjutnya yaitu L10-3, biaya perolehan truk. Hadad Corporation mengoperasikan sebuah retail toko komputer. Untuk meningkatkan pelayanan pengiriman kepada pelanggan, perusahaan membeli 4 truk baru pada tanggal 1 April 2010. Kondisi perolehan untuk setiap truk dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, truk 1 memiliki harga terdaftar sebesar $15.000 dan diperoleh dengan pembayaran tunai $13.900. Kemudian yang kedua, truk kedua
memiliki harga terdaftar sebesar $20.000 dan diperoleh dengan membayar uang muka sebesar $2.000 dan menerbitkan wesel tanpa bunga dengan jumlah nominal sebesar $18.000. Wesel ini jatuh tempo pada 1 April 2011. Haddad harus membayar bunga pada tingkat 10% untuk pinjaman tersebut dan dealer memiliki tingkat pinjaman inkremental sebesar 8%. Kemudian untuk truk 3 memiliki harga terdaftar sebesar $16.000. Truk tersebut diperoleh dengan pertukaran sistem komputer yang dicatat Haddad dalam persediaan. Sistem komputer ini memiliki biaya perolehan sebesar $12.000 dan biasanya dijual oleh Haddad seharga $15.200. Haddad menggunakan sistem persediaan perpetual. Kemudian yang keempat, truk 4 memiliki harga terdaftar sebesar $14.000. Truk ini diperoleh dengan pertukaran 1.000 saham biasa Haddad Corporation. Saham tersebut memiliki nilai par $10 per saham dan nilai pasar $13 per saham. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal yang tepat untuk transaksi Haddad Corporation. Kemudian untuk transaksinya, yang pertama yaitu untuk truk pertama, truk 1, yaitu kendaraan truk di debit sebesar $15.000, kemudian kas sebesar $13.900 di kredit, dan utang usaha sebesar $1.100 di kredit. Kemudian yang kedua, truk 2, kendaraan truk di debit sebesar $20.000, kemudian kas di kredit sebesar $2.000 dan utang wesel di kredit sebesar $18.000. Kemudian truk yang ketiga, kendaraan truk di debit $16.000, kemudian sistem komputer di kredit sebesar $15.200 dan laba pertukaran aset di kredit sebesar $800. Kemudian yang keempat, kendaraan truk di debit sebesar $14.000, kemudian agio saham di kredit sebesar $3.000, kemudian modal saham biasa sebesar $10.000 di kredit, dan laba pertukaran aset sebesar $1.000 di kredit. L10-13, Jurnal Perolehan Aset. Berikut disajikan informasi yang berkaitan dengan Rommel Company. Pada tanggal 6 Juli, Rommel Company memperoleh aset tetap dari Studebaker Company yang telah dihentikan operasinya. Nilai berdasarkan penilai independen aset adalah sebagai berikut. Tanah senilai $400.000, bangunan senilai $1.200.000, mesin dan peralatan senilai $800.000, sehingga total dari keseluruhan nilai aset yaitu $2.400.000. Sebagai gantinya, Rommel Company memberikan 12.500 lembar saham dengan nilai pari sebesar $100 per lembar. Saham tersebut memiliki nilai pasar sebesar $180 per saham pada saat tanggal pembelian aset. Rommel Company melakukan pengeluaran dalam jumlah-jumlah berikut secara tunai antara tanggal 6 Juli sampai 15 Desember. Tanggal di mana Rommel pertama kali menempati bangunan. Perbaikan bangunan sebesar $105.000. Pembangunan fondasi untuk mesin yang akan dipasang kemudian sebesar $135.000. Jalan masuk dan tempat parkir sebesar $122.000. Kemudian renovasi ruang kantor dalam gedung sebesar $161.000. Dan yang terakhir, penilaian khusus oleh kota atas tanah sebesar $18.000. Kemudian pada tanggal 20 Desember, perusahaan membayar secara tunai untuk mesin seharga $280.000 yang dikenakan diskon tunai 2% atas pembelian tersebut
dan pengiriman mesin sebesar $10.500. Kemudian diminta, buatlah jurnal pada pembukuan Romal Company untuk transaksi tersebut. Berikut ini jurnalnya. Jurnal pembukuan Romal Company. Kita buat jurnal pada tanggal 6 Juli. Pada sisi debit, tanah senilai $400.000. Bangunan debit senilai $1.200.000. Mesin peralatan senilai $800.000. Kemudian pada sisi kredit yaitu ada adio saham sebesar $1 juta, modal saham sebesar $1.250.000, dan kemudian laba pertukaran aset sebesar $150.000. Kemudian jurnal yang kedua, biaya perbaikan gedung pada sisi debit dan kas pada sisi kredit dengan nominal $541.000. Kemudian pada 20 Desember terdapat transaksi yaitu membayar secara tunai mesin, sehingga pada jurnal pada sisi debit mesin sebesar $290.500 dan pada sisi kredit diskon pembelian sebesar $5.600 dan kas sebesar $284.900 beserta perhitungannya. Lalu soal yang terakhir adalah L10-27, Jurnal Pelepasan Aset. Pada tanggal 1 April 2010, Pavlova Company menerima ganti rugi uang tunai sebesar $410.000 sebagai kompensasi untuk penjualan paksa tanah dan bangunan perusahaan yang berdiri di jalur jalan raya baru. Tanah dan bangunan memiliki biaya perolehan masing-masing sebesar $60.000 dan $280.000. Pada 1 April 2010, akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan bangunan berjumlah $160.000. Pada tanggal 1 Agustus 2010, Pavlova membeli properti sebagai pengganti dengan membayar tunai. Tanah baru ini biaya perolehannya $90.000 dan bangunan yang baru biaya perolehannya $380.000. Lalu yang diminta adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal 1 April dan 1 Agustus 2010. Nah, jawaban soal dari L10-7 adalah jurnalnya tanggal 1 April, kas $410.000 di sebelah debit, akumulasi penyusutan aset sebesar $160.000 di sebelah aset, lalu tanah sebesar $60.000 di sebelah kredit, lalu bangunan $280.000 di sebelah kredit, lalu laba penjualan aset sebesar $230 di sebelah kredit. Lalu yang kedua, jurnal pada tanggal 1 Agustus yaitu tanah sebesar $90.000 di sebelah debit, lalu bangunan $380.000 di sebelah debit, lalu kas sebesar $470.000 di sebelah kredit. Sekian paparan dari kelompok 4 tentang kasus 3 dan 4. Semoga kalian paham. Jika ada salah dan kurang lebihnya, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.